Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tazkirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di dalam ilmu usul fikih itu ada pembahasan tentang al-amru wan nahyu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Yuk kita mulai. Pembahasan pertama adalah asal bahasa. Para ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai asal-usul bahasa. Pendapat pertama menyatakan bahwa bahasa bersifat tauqifi, yaitu diajarkan langsung oleh Allah kepada manusia. Dalil yang digunakan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha", yang menunjukkan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Pendapat kedua menyatakan bahwa bahasa merupakan hasil kesepakatan manusia, istilahi. Adapun pendapat ketiga menggabungkan keduanya, yaitu sebagian bahasa bersifat tauqifi dan sebagian lainnya lahir dari kesepakatan manusia. Pembahasan selanjutnya adalah tentang taqasimul asma, pembagian nama-nama. Yang pertama adalah al-haqiqah, hakikat. Hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna asal yang ditetapkan baginya. Misalnya, kata asad yang berarti singa, dan kata syams yang berarti matahari. Ketika kedua lafaz tersebut digunakan pada makna aslinya, maka penggunaannya disebut hakikat. Hakikat terbagi menjadi 3 macam. Pertama, hakikat lugawiyah, yaitu makna yang ditetapkan oleh bahasa seperti kata asad untuk singa. Kedua, hakikat urfiyah, yaitu makna yang berubah karena kebiasaan masyarakat. Contohnya, al-ghaid, yang semula berarti tempat yang rendah, kemudian dalam kebiasaan masyarakat digunakan untuk menunjukkan kotoran manusia. Ketiga, hakikat syar'iyah, yaitu lafaz bahasa yang digunakan syariat dengan makna khusus, seperti kata as-shalah, az-zakah, as-siyam, dan al-hajj. Mayoritas ulama menerima adanya hakikat syar'iyah. Kemudian selanjutnya adalah al-majaz. Majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna asalnya. Contohnya kata asad yang digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang pemberani. Dalam hal ini, yang dimaksud bukan hewan singa, melainkan sifat keberanian yang menyerupai singa. Majaz dapat terjadi karena beberapa sebab. Pertama, karena adanya kesamaan sifat, musyabahah, seperti penggunaan kata singa untuk orang yang berani. Kedua, karena kedekatan atau hubungan tertentu, mujawarah, misalnya menamai wadah dengan isi yang ada di dalamnya. Ketiga, karena hubungan sebab dan akibat, yaitu menyebut sebab padahal yang dimaksud akibatnya atau sebaliknya. Yang keempat adalah karena adanya penghapusan mudhof, seperti firman Allah, was'alil qaryah, yang maksudnya adalah tanyakan kepada penduduk kampung tersebut. Was'al ahlal qaryah. Kaidah penting dalam pembahasan ini adalah bahwa apabila suatu lafaz memungkinkan untuk dipahami sebagai hakikat atau majaz, maka lafaz tersebut harus dibawa kepada makna hakikat terlebih dahulu. Karena hakikat merupakan makna asal, sedangkan majaz adalah cabangnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang pembagian kalam mufid. Kalam mufid dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Pertama, nas. Nas adalah lafaz yang menunjukkan makna secara jelas tanpa kemungkinan makna lain. Contohnya firman Allah, tilka asyaratun kamilah. Lafaz ini menunjukkan makna yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan lain. Karena itu, nas wajib diamalkan sesuai makna yang ditunjukkannya, dan tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan nasakh atau dalil yang lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah az-zahir. Zahir adalah lafaz yang ketika dilepaskan langsung dipahami pada satu makna tertentu, namun masih memungkinkan adanya makna lain yang lebih lemah. Misalnya kata asad, yang ketika disebutkan secara mutlak langsung dipahami sebagai singa, meskipun mungkin juga digunakan untuk menunjukkan orang yang pemberani. Hukum zahir adalah wajib diamalkan sesuai makna zahirnya, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Kemudian selanjutnya adalah al-mujmal. Mujmal adalah lafaz yang tidak dapat dipahami maknanya secara pasti ketika disebutkan secara mutlak, atau lafaz yang mengandung beberapa kemungkinan makna tanpa ada satu makna yang lebih kuat daripada yang lain. Mujmal dapat terjadi karena beberapa sebab. Pertama, karena lafaz mushtarak seperti kata al-ain yang bisa berarti mata, mata air, emas, atau mata-mata. Kedua, karena lafaz murakkab seperti perasa,
alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Yang diperselisihkan apakah yang dimaksud adalah wali atau suami. Ketiga, karena perubahan bentuk kata tasrif yang memungkinkan lafaz kembali kepada fa'il atau maf'ul. Yang keempat, karena huruf-huruf tertentu seperti summa, al-wawu, dan au yang terkadang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Hukum mujmal adalah tawakuf, yaitu menunggu sampai datang penjelasan yang menerangkan maksud sebenarnya. Pembahasan selanjutnya adalah al-bayan. Bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari keadaan samar menuju keadaan yang jelas. Fungsi bayan adalah menjelaskan lafadz yang masih mujmal sehingga maksudnya dapat dipahami dengan pasti. Bayan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu dengan perkataan, qaul, tulisan kitabah, isyarat, dan juga perbuatan fi'il. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dan juga sabda beliau, "Khudhu anni manasikakum." Melalui perbuatan Nabi SAW, umat Islam mengetahui tata cara sholat dan manasik haji yang diperintahkan secara global dalam Al-Quran. Menunda bayan. Para ulama sepakat bahwa bayan tidak boleh ditunda setelah datang waktu kebutuhan untuk melaksanakannya. Kaidahnya adalah, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai penundaan bayan dari waktu turunnya perintah hingga waktu pelaksanaannya. Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut. Dalilnya adalah banyak hukum syariat yang awalnya diturunkan secara global, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, seperti perintah sholat, zakat, dan haji yang rincian pelaksanaannya dijelaskan setelahnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang al-amru, yakni tentang tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan melalui ucapan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Definisi yang dipilih adalah istid'a'ul fi'li bil qawli ala wajhil isti'la. Dalam definisi ini terdapat 3 unsur utama, yaitu adanya tuntutan untuk melakukan perbuatan, dilakukan melalui ucapan, dan berasal dari pihak yang lebih tinggi. Bentuk asli amar adalah fi'il amar seperti uktub, tulislah, iqra, bacalah, aqimu, dirikanlah, dan juga atu, tunaikanlah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa amar memiliki bentuk khusus yang menunjukkan makna perintah. Pada dasarnya, amar menunjukkan makna tolak atau tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Namun dalam penggunaannya, amar terkadang dipakai untuk makna lain karena adanya qarinah, seperti anjuran, nadab, yakni sunnah, kebolehan ibahah, pemuliaan ikram, ancaman tahdid, pelemahan ta'jiz, penciptaan takwin, penyamaan taswiyah, doa ataupun khabar. Oleh karena itu, makna asal amar menurut jumhur ulama tetaplah perintah. Sedangkan makna-makna yang lain dipahami melalui qarinah dan juga termasuk majaz. Nah, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan apabila terdapat salah dan koreksi bisa disampaikan lewat kolom komentar. Apabila bermanfaat bisa kalian share. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.